الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي حيكم جميعا تحية الإسلام الخالدة تحية أهل الجنة تحية من عند الله مباركة طيبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وأمته أجمعين إلى يوم الدين وبعد الحاضرون أوصيكم وإياي بتقوى الله أوصيكم وإياي بتقوى الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علوما تنفعنا اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ونفس لا تشبع ودعاء لا يسمع دعوة لا يستجاب لها اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وشفاء من كل داء وسقما وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا مباركا اللهم يا معلم آدم علمنا يا مفهم سليمان فهمنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا زدنا علما وارزقنا فهما برحمتك التي وسعت كل شيء اللهم فكهنا في الدين فكهنا في الدين فكهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم يا الرحمن علمنا القرآن علمنا البيان اللهم آتنا رحمة من عندك وعلمنا من لدنك علما اللهم ألهمنا رشدنا وألحقنا بالصالحين وأعذنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ومن شر الشيطان وشر الكافرين يا رب العالمين. Nah, kita lanjutkan kembali ya. Halaman berapa nih? 76 apa 77? Oh, enggak. Belum sampai sana ya? Belum sampai belum, Gi? Udah sampai tadi tidur? Oh ya, tadi tidur ya. Berarti 69 ya? Sholat Isya berjamaah sudah? Sholat Qobliyah sudah? Qobliyah Isya ya? Udah ya? Nah, kita kemarin sudah membahas Nasyiatul Lail. Kita sudah bahas apa tentang, coba dirapikan. Jangan jauh-jauh. Permulaan malam, kalau bisa jangan ditinggalkan. Ya, coba dibaca dulu. Siapa yang ngantuk ini? Azizi deh, Azizi. Coba, tolong. Si Azizi. Hah? Sarapan mau tidur. Bukan, belum kan? Setelah waktu Isya benar-benar masuk ya? Apa udah itu? Belum ya? Belum. Apa sudah? Sudah ya? Oh ya, kita kemarin udah bahas ya. Akhir malam adalah apa yang dilihat oleh Allah. Akhir malam adalah menentukan kualitas kita di hari itu. Ketika kita seharian ngaji misalnya, seharian taklim, malamnya kita bermaksiat misalnya, berarti apa? Hari itu dicatat sebagai hari maksiat berarti. Tapi jangan juga, aku ini deh, nanti deh pas mau tidur nanti baru berzikir. Orang hari-harinya aja diisi maksiat, gimana nanti malamnya tambah. Dan tidak ada yang menjamin hidup kita bisa panjang sampai malam, tidak ada. Nah, maka pikirkan terus itu. Tutup malam kita dengan, dan apa Bilal? Tutup malam kita dengan dan kebaikan. Ya. Oke. Lanjutkan. 69 ya. Kata tidur. Bukan maksudnya gimana caranya biar bisa tidur, nggak usah. Kita udah ahli semua itu. Ahlinya ahli ya.
Pasal tata cara tidur. Jika engkau hendak tidur, maka rapikan tempat tidurmu dengan menghadap kiblat dan tidurlah dengan berbaring pada bagian badan sisi kanan seperti mayit yang diletakkan di dalam liang kuburnya. Nah, sebentar dulu. Yang pertama apa tadi? Pertama, Merapikan. nah, merapikan tempat tidur. Ya. Siapa yang tempat tidurnya berantakan berarti tidak beradab berarti. Terus yang kedua, Berbaring berbaring menghadap kiblat. menghadap kiblat. Mana kiblat? Kanan. Kiblat sana. Berarti kepala kita di mana bagusnya? Kanan. Nah, kepala kita di situ berarti. Ya. Kais mana guys? Kais sini, Renat Raib sana. Nanti sesuaikan. Sesuaikan itu yang paling bagus. Terus apa lagi tadi? Menghadap kiblat, berbaring badan sisi kanan. Terus seperti kenapa kita harus begitu? Ingat. Nah, karena kereta kita ini berhenti pada stasiun kematian. Maka kita harus ingat-ingat terus. Karena kalau kita nggak ingat mati, ingatnya hidup, pengennya apa? Pengennya kekal hidup. Padahal tidak mungkin kita hidup kekal. Jadi dari awal, waktu mau tidur kita ingat mati. Pas bangun ingat apa? Ingat. Pas bangun. Doanya apa? Doanya apa? Bangun tidur. Ahyana ba'dama amatana wa ilan nusur. Apa artinya adnan? Apa artinya? Iya. Apa artinya Kais? Apa artinya Azizi? Anri. Bangkit. Dari setelah sebelumnya mematikan kami. Ba'dama setelah mematikan kami. Amatana mematikan kami. Berarti apa? Waktu tidur itu kita mati. Makanya an-naum akhul maut. Tidur itu saudaranya mati. Makanya nanti di surga nggak ada tidur. Di surga tidak ada tidur. Ngantuk nggak ada juga. Mau senang-senang. Waktu klub Astrea Bandung tidur nggak? Ngantuk nggak? Repi? Tidur nggak? Tidur di Astrea Bandung. Azizi? Paling ngantuk doang. Azkia? Tidur? Ngantuk. Berarti nggak terlalu senang berarti. Maka tidak ada tidur di sana. Ingat ya. Lanjut. Terus masih ngantuk. Kalah ku alif. Sadarilah bahwa tidur itu seperti mati dan bangun dari tidur itu seperti kebangkitan dari kubur. Nah, sebentar. Siapa yang suka mati? Siapa yang udah siap mati? Angkat tangan. Udah siap mati. Tidur. Dulu ada Ipul angkat tangan. Ipul benar udah siap mati. Siapa ada yang siap nggak mati? Nggak ada yang siap mati? Belum, ingat belum? Tapi kenapa tidur terus? Mati nggak mau, tidur mau. Padahal apa? Kata Imam Al-Ghazali apa? Sadarilah bahwa tidur itu seperti mati. Wa'lam anna naum masal maut. Ketahuilah sesungguhnya anna naum masalul maut. Sesungguhnya tidur itu seperti mati, saudaranya mati. Terus oleh karena itu saat akan tidur bersiap-siaplah untuk menghadapi kematian, karena mungkin saja Allah SWT mengambil nyawamu di saat tidurmu. Bersiap-siap menghadap kepada Allah SWT bisa dilakukan dengan sebentar dulu. Jadi pas kita bangun tidur berarti bangkit dari kubur. Pikiran ini harus kita ulang-ulang terus. Kalau enggak kita ya
kerjanya tidur terus. Enak tidur, kenapa? Nggak pusing. Makanya kita tidur terus. Tapi kalau kita resapi ini, nanti perlahan-lahan akhlak kita semakin diperbaiki oleh Allah. Ya, pas kita tidur, oh ini aku mau mati, seperti mati. Pas bangkit, oh ini seolah-olah bangkit dari kubur. Terus selanjutnya pindah siapa? Alif coba. Bilal nggak ngantuk. Alif ngantuk? Nggak. Siapa ngantuk? Alif. Siapa ngantuk? Hah? Nah, coba Alif baca. Tidur di dalam keadaan suci, wudhu terlebih dahulu. Nah, tidur dalam keadaan suci, hadas kecil dan hadas besar. Apa bedanya hadas dengan najis? Kais? Apa bedanya hadas dengan najis, Restu? Apa bedanya? Laif? Yunus? Hadas itu yang kondisi melekat pada diri kita. Kalau najis itu ada bendanya. Contohnya air kencing, itu najis. Makanya kalau kita bilang najis sama teman kita misalnya, jangan ada yang begitu ya. Najis misalnya, berarti apa? Kita anggap dia semuanya itu kotor, padahal ada ruhnya juga. Ruh itu selalu suci. Najis itu ada bendanya. Kalau hadas itu kondisi atau keadaan pada diri kita. Ketika kita buang air, berarti apa? Hadas kecil. Keluar mani dan lain-lain berarti hadas besar. Haid misalnya perempuan, hadas besar. Jelas ya? Tidur dalam keadaan bersuci. Suci ini bisa suci berupa keadaan suci itu keadaan fisik kita. Apa keadaan fisik kita suci? Kusim. Bersih berarti. Nggak ada, mohon maaf, nggak ada misalnya di luar ya. Kalau di dalam dianggapnya tidak secara fikih. Kalau di dalam, misalnya di dalam perut kita kan kotoran semua, najis semua nih isinya di perut kita ini. Itu tidak dianggap najis dia selama belum keluar. Kalau dia sudah keluar berarti itu baru najis. Bersih semua, tubuh kita bersih, pakaian kita bersih. Itu fisiknya. Kita berwudu, hadas kecilnya hilang. Ingat, kalau misalnya keluar mani berarti apa? Harus apa? Harus mandi wajib. Suci dari hadas besar. Tapi ada juga hadas yang bersifat hati. Apa misalnya Yunus? Ada kotoran hati apa misalnya? Dendam misalnya. Apalagi? Apa? Iri. Apa? Nah, semua itu. Semua penyakit-penyakit hati itu, kesal misalnya. Tidak ridho terhadap takdir Allah. Kenapa saya begini misalnya. Nah, itu kita tidak ridho berarti. Bukan kenapa bertanya untuk supaya kita lebih baik, tapi menyalahkan. Kenapanya itu, kenapa yang menyalahkan. Nah, itu harus bersih. Supaya kenapa, Wijan? Hah? Supaya kenapa, Laif? Kenapa, Jan? Biar nggak males. Supaya kenapa, Laif? Supaya kenapa, Bilal? Harus suci itu kenapa? Biar siap menghadap Allah. Jadi waktu kita tidur itu, hati kita ini menghadap ke Lauh Mahfuz. Semakin dia bersih, semakin dia suci, maka dia akan memantulkan itu. Makanya bagi para nabi, salah satu bentuk wahyu itu adalah mimpi. Ar-ru'yah as-salihah. Penglihatan dalam mimpi. Inni ara fil manami anni adzbahuk. Sesungguhnya aku melihat
di dalam mimpiku aku menyembelihmu, aku melihat di dalam tidur bahwa aku menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu? Kata Nabi Ibrahim ke anaknya Ismail, Nabi Ismail alaihi wassalam. Tidak tersisa wahyu kecuali apa? Ar-ru'ya as-salihah. Jadi salah satu cabang kenabian itu mimpi. Mimpi apa namanya? Mimpi yang baik. Maka orang yang dalam keadaan terjaganya dia jujur, bersih, selalu membersihkan diri, berusaha, dalam mimpinya juga bagus-bagus mimpinya. Maka kalau antum bertanya, kenapa ya aku nggak pernah mimpi kayak yang ulama-ulama itu misalnya, kayak wali-wali itu. Mimpi misalnya kayak Syekh Hamzah, setoran sama Allah, setoran sama Nabi Muhammad misalnya. Kenapa kok aku nggak pernah ya? Nah itu jawabannya tuh. Orang yang tukang bohong, dalam keadaan terjaganya, kotor, nggak mau bersih-bersih, ngotori dari terus. Maka dalam tidurnya juga akan sama. Maka yang kondisi para shodiqin, kondisi para aulia itu mirip seperti kondisi para nabi. Hanya levelnya berbeda. Waktu kita tidur dengan bersuci, malaikat mendoakan kita. Apa kata malaikat? Allahumma ghfir, sebut nama kita. Allahumma ghfir li fulan fa innahu bata tahiran. Karena dia tidur bersuci setiap malam, dia doa kita. Nah, yang namanya malaikat tidak punya dosa, dekat sama Allah. Itu yang pertama ya, tidur dalam keadaan suci. Berarti jasmani, ruhani. Usahakan semampunya. Kita bersedekah. Apa yang kita bisa sedekahkan? Repi, apa yang bisa kita sedekahkan kalau kita nggak punya duit? Nah, itu sedekah itu. Apa Restu? Bantu mendoakan. Jadi sedekah itu banyak bentuknya. Senyum misalnya. Menghilangkan gangguan orang lain. Apa enggak? Memaafkan. Kita mensedekahkan kehormatan kita. Kalau ada orang yang menyakiti kita, artinya apa? Kehormatan kita diambil sama dia. Hak kita diambil. Hak apa? Hak untuk dihormati. Seorang muslim itu kehormatannya lebih mulia daripada Ka'bah, kata Rasul. Alangkah mulianya engkau, alangkah wanginya engkau. Tapi kehormatan seorang muslim lebih terhormat daripada dirimu. Kan riwayat kita baca itu. Makanya waktu baca hadis itu didengerin, dijadikan, diamalkan. Jangan cuma sekedar ini aja. Apalagi kalau nggak ada, apalagi hari libur misalnya, udah sibuk, ada panggilan itu. Bukan hayalal sholah, hayalal falah, hayalal hatib. Oh hatib nggak? Apa hatib nggak? Jawalah, apa jawalah? Apa? Handphone. Panggilan handphone lebih menarik memang. Ya, jelas sampai sini? Jelas. Maka kita sedekahkan kehormatan kita. Ingat misalnya disakiti sama siapa misalnya, maka ingat bersedekah kepada orang itu. Nah, bersedekah. Atau ingat yang nyakitin orang. Berarti ingat harus minta sedekah berarti. Gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, coba diputar. Hujan. Tahu ya. Ntar lagi. Dua aja deh. Mengusahakan agar wasiatmu tertulis dan tersimpan di bawah kepalamu. Itu sakingnya itu. Aneh juga nggak pernah ngamalin ini. Nggak punya wasiat juga. Wasiatnya bertakwa aja. Banyak-banyak ngaji. Nggak punya harta gimana? Gitu ya. Ini sakingnya itu. Imam Al-Ghazali itu sakingnya itu. Berarti kematian itu begitu dekatnya itu. Orang biasanya yang nulis wasiat itu orang yang apa dan? Yang apa? Yang udah tua bener. Kenapa kalau udah tua? Apa yang tercium dari dirinya itu? Bau tanah berarti. Nah ini Imam Al-Ghazali luar biasa nih ngajarin kita nih. Ini harus dipraktekin ini. Ya semampu kita. Satu lagi deh karena ini nggak relate sama kita. Laif.
tertidur dalam keadaan membaca istighfar dan bertaubat kepada Allah dari segala dosa. Nah, istighfar. Kalau Anggi baca kaifiat, Allah 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 Allah. Tapi dulu istighfar, baca Al-Fatihah, baca Al-Ikhlas, hadirkan wahani Rasulullah, wahani guru-guru, karena dari mereka lah kita tersambung kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggak mungkin kita bersyukur kepada Allah kalau nggak bersyukur kepada manusia. Oh, dikit ini, tanggunglah. Coba lanjut, Anggi. Berniat untuk berbuat kebaikan kepada semua muslim jika Allah membangunkan dirimu dari tidur dengan sehat dan selamat. Nah, ini bagus ini. Niat itu gampang apa susah? Gampang. Aku mau niat mau kurban. Tapi kenapa kamu nggak ngaji? Kamu nggak niat. Berarti apa itu? Ditunggu lama-lama. Niat nggak sih? Mau main futsal? Niat nggak sih gitu? Mau ke Astrea Klub Bandung? Apa maksudnya itu orang bilang begitu, guys? Apa maksudnya, Kusim? Kamu dasar nggak niat. Nah, apa maksudnya itu? Orang bilang begitu maksudnya apa? Zizi. Maksudnya apa, Gi? Nah, berarti dia nggak niat. Maksud yang di sini itu adalah bukan sekedar pengen, bukan sekedar ngayal begitu, tapi dia memang benar-benar ingin melakukannya. Hanya saja waktunya belum tiba. Jelas ini niat itu begitu. Jadi niat itu bukan sesuatu yang gampang sebenarnya. Dia cukup membutuhkan usaha. Dia sesuatu yang penting sekali dalam kehidupan kita. Nah, kita niat untuk berbuat kebaikan. Aku ingin berbuat kebaikan. Apa misalnya? Nyuciin baju misalnya. Masakin misalnya. Aku pengen ngebangunin misalnya. Niat berbuat baik. Ya. Terus yang terakhir. Sadarlah bahwa suatu ketika engkau akan dibaringkan di liang lahat seperti itu, dalam keadaan sendirian tanpa teman kecuali amalmu. Ingatlah bahwa engkau tidak akan dibalas kecuali dengan imbalan yang sesuai dengan amalmu. Nah, itu. Bisa nggak kita punya akhlak begitu? Setiap hari gitu. Bahkan ada ulama itu yang dia gali kuburan itu. Jadi kalau dia udah mulai malas, masuk ke dalam liang kuburan itu. Teringat lagi. Kita nggak perlulah begitu. Rusak juga nanti Masjid Al-Karim. Karena banyak lubang-lubang ini. Ustadz katanya, kita lagi yang kena. Ya, jadi kita bayangkan waktu kita zikir kan gitu begitu tuh. Bayangkan itu. Seolah kita ngelihat kita itu dalam liang lahat. Kita yang selama ini ngurusin jenazah orang, kita nanti akan diurus orang. Nah, dengan begitu sepertinya kecil kemungkinan kita mau bermaksiat, itu kecil sekali. Gitu ya. Nah, ini poin-poin ini ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 poin ini. Coba kita mulai praktekkan waktu kita mau tidur. Jangan asal hantam aja, kaki nggak tahu kemana misalnya, nggak beradab. Maka perhatikanlah ini, ambillah faedahnya. Siapa yang mengamalkan apa yang dia tahu, maka Allah akan insya Allah ajarkan kepadanya sesuatu yang dia nggak tahu. Saja kita akhiri dan alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallah yakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.